Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang memperlihatkan kengerian dari makhluk kecil yang bernama kutu. Kutu bukan sembarang kutu. Kutu aneh dari anjing buluk ini bisa memberikan penderitaan jika sampai menggigit manusia. Film ini berjudul Nocebo tahun 2022. Setelah sempat digigit kutu busuk, seorang wanita akhirnya mengalami banyak penyakit dan kejadian aneh yang terus mendatanginya. Kok bisa ya? Itu dia. Karena kutu ini bukan cuma parasit mungil seperti di kepala bocil. Baiklah, daripada ujung-ujungnya iklan sampo, kita cari tahu bersama. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari rutinitas keluarga kecil bahagia plus kaya raya. Dede berangkat ke sekolah, papa pergi ngantor, mamih pun seorang desainer. Setelah mengantar anaknya, wanita modis bernama Christine ini langsung bekerja di sebuah perusahaan baju anak-anak yang terbesar dengan merek Taiki. Ia pun begitu sibuk mempersiapkan acara fashion show yang akan dihadiri oleh banyak klien. Di tengah-tengah acara, Christine mendapatkan kabar bahwa salah satu pabrik perusahaan mengalami kebakaran. Dalam keadaan yang masih kaget, tiba-tiba Christine melihat anjing buduk berada di kantornya. Setelah Dogi budugan menebar kutu di tubuhnya, Christine heranlah kemana si Dogi. Beberapa bulan berlalu, Christine mengalami banyak keluhan penyakit akibat gigitan kutu dari si Dogi. Tapi anehnya, kedokteran belum bisa memastikan apa penyakit Christine, terutama dengan kondisi Christine yang sekarang mudah lupa. Selama ini pun, Christy cuma mengkonsumsi obat nyeri dan anti-stres saja. Tapi meskipun demikian, Christine masih bisa menjalani rutinitas dan bekerja seperti biasanya. Singkat cerita, Christine kini berada di kantor temannya untuk menunjukkan hasil rancangan baju buatannya. Saat mereka bertemu, Christine tidak fokus karena lagi-lagi banyak yang lupa. Bahkan tubuhnya bergetar dan kembali merasakan sakit. What could these? Sekembalinya ke rumah, Christine mendapatkan kabar bahwa hasil rancangannya diterima. Senang dong, sekian lama berdiam di rumah, sekalinya kerja langsung jadi cuan. Hello, Christine. Kedatangan wanita yang ujug-ujug memanggil namanya jelas membuat Christine bertanya-tanya. Lalu wanita yang bernama Diana ini menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang pembantu yang sebelumnya pernah dihubungi Christine. Terlihat Christine heran karena tidak ingat jika ia pernah membutuhkan pembantu. Namun Christine menduga mungkin ia kelupaan lagi seperti biasa. Dan hingga pada akhirnya, Christine mempersilahkan Diana masuk untuk bekerja di rumahnya. Where will I stay, Christine? Dalam keadaan yang masih linglung, Christine membawa wanita asal Filipina ini menuju kamar untuk Diana tempati. And this could be your room. Come down when you're finished.
Setelah Christine pergi, Diana yang telah melakukan perjalanan jauh melihat foto almarhum anaknya sambil rebahan. Tentunya kalian masih ingat dengan spesies kutu yang pernah menggigit Christine. Dan entah mau dikoleksi atau diternak, Diana malah menyimpan si kutu sambil komat kamit. Tak lama kemudian, suami Christine yang bernama Felix datang bersama anaknya. Lalu Christine berkata bahwa dari saat ini Diana akan menjadi pembantu mereka. Well, Diana, I have to confess this is a bit of a surprise for you. Selang beberapa saat, Diana nguping pembicaraan Felix yang tidak suka dengan rencana Christine yang mempekerjakan Diana. Namun setelah Christine pikir-pikir, ia memang butuh pembantu. Terlebih karena Christine sering lupa dan seorang wanita karir pula. Tapi daripada nguping dan kena ajab, Diana memilih untuk menyiapkan makan malam dengan resep rahasia yang ia miliki. Tapi entah apa itu. Keluarga Christine pun menyukai masakan Diana. Bagaimana Om rasanya? Culture of those islands is definitely a neglected market. Dengan skill dan racikan Diana, Felix mulai senang akan keberadaan Diana di rumahnya. Okay, come on, let's get you up. Saat Christine kumat, Diana meminta kesempatan untuk meredakan rasa sakit majikannya ini. It's okay. I make it go away. Did it go away? It's gone. Entah sulap atau sihir, gelitikan yang dilakukan Diana ampuh meredakan nyeri. Terlihat Christine dan Felix pun merasa senang karena Diana bukan cuma jago masak saja. Saat semua orang tertidur, Diana masih saja beres-beres. Kemudian ia melihat ruang kerja Christine, si perancang brand Taiki yang terkenal itu. Dan ketika tengah malam, Diana menempatkan Abu tepat di depan kamarnya. Dan entah untuk apa, yang pasti Diana sedang ingat-ingatnya dengan sosok almarhum anaknya. Dalam kesedihannya, Diana tiba-tiba mendengar suara anaknya. Apakah itu cuma perasaannya saja? Di keesokan harinya, si bocil Bob penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Diana di rumahnya. Lalu tiba-tiba ia kaget saat menemukan jejak kaki bocil di abu yang telah disiapkan Diana semalam. Bob pun terlihat ketakutan dengan perilaku Diana yang menurutnya udik dan aneh. Setelah mengambil kembali abu, Diana pun menyiapkan sarapan untuk Christine dan suaminya. Thank you. Thank you for the breakfast. You're very thoughtful. Okay, you can go now, Diana. Singkat cerita, Diana ikut mengantar Bob berangkat ke sekolahan. Christine pun berharap Diana akan hafal jalan hingga rutin mengantar anaknya. Di tengah perjalanan, kondisi Christine kembali memburuk hingga lupa jalan menuju SD Impress. Mengetahui hal ini, Diana mengajak Christine dan Bob untuk berjalan kaki saja. Will Daddy get me later? Setelah mengantar Bob sekolah, Diana menawari Christine untuk menjalani pengobatan dengan caranya. Dan yang pasti bukan gelitik-gelitik cerengnya yang pernah ia lakukan. Christine pun jelas mau, karena menganggap Diana adalah wanita yang multi-talent. Dengan cara seperti seorang dukun, Diana katanya sedang mengeluarkan hal buruk dari tubuh Christine. Saat hubungan mereka semakin akrab, Christine kepo dari mana Diana mendapatkan semua kemampuannya. Diana pun langsung menceritakan
bahwa semuanya bermula ketika dirinya masih bocil, di mana pada saat itu seorang dukun sakti yang terlihat lemah mendatangi rumahnya. Kemudian keluarga Diana menyelamatkan si dukun yang sepertinya sedang sekarat. Dan menurut kepercayaan di kampungnya, jangan pernah mendekati dukun sakti yang akan meninggal. Sementara Diana yang masih polos malah melakukannya. Taking them. Dan ternyata, sosok seperti anak burung itu adalah perwujudan sihir dan semua kesaktian si dukun yang telah berpindah kepada Diana. Selama itu pula arwah si dukun selalu mengawasi Diana. Dan setelah kejadian tersebut, Diana yang mewarisi kemampuan sang dukun akhirnya menjadi penolong di daerahnya. I was the ungu. Stand up. Sheikh's gone. Untuk kedua kalinya, cara yang dilakukan Diana berhasil membuat Christine membaik. Lalu Diana mengatakan meskipun Christine sembuh, bukan berarti penyakitnya Christine benar-benar menghilang. Akan tetapi, Christine tetap bahagia karena tubuhnya tidak gemetaran lagi. Selang beberapa saat, Christine balik lagi dengan memberikan daftar keluhan yang selama ini ia rasakan. Sakit kepala, rambut rontok, nyeri saraf, gemetaran, linglung, lupa ingatan, dan masih banyak lagi. Terlihat Diana pun prihatin dengan penderitaan Christine yang seperti memborong penyakit. Kemudian Christine menceritakan kejadian sewaktu bertemu anjing buduk dan gigitan kutu itu. Yang mana sejak kejadian tersebut, semua keanehan pada dirinya dimulai. Lalu Christine berharap Diana bisa membantu dan benar-benar menyembuhkannya. I can help you, but it's not forever. Setelah bersedia membantu, Diana meminta syarat agar Christine percaya dan jangan banyak nanya dengan ritual yang akan ia lakukan secara bertahap. Something you hide from yourself. You must allow me in, Christine. You will understand what must happen. Di sela ritual pengobatan, Christine panik karena tidak menemukan obat yang biasa ia konsumsi. Bukankah ibu mau membuangnya? Mendengar perkataan Diana, seperti biasa Christine pun ngeloding. Karena ia merasa tidak pernah berkata seperti itu. Lalu Diana meminta Christine agar fokus saja dengan ritual yang mereka jalani. Mendengar pembicaraan tersebut, Felix khawatir jika istrinya dipengaruhi yang aneh-aneh. Di hari berikutnya, Christine yang sedang bekerja mendengar sesuatu. Melihat Christine ketakutan, Felix langsung curiga dengan kedekatan Diana bersama istrinya. Hingga di malam harinya, Felix akhirnya mendatangi Diana. Kemudian Felix meminta agar Diana jangan memberi pengaruh buruk terhadap istrinya. Lalu Diana berkata bahwa ia sudah tidak bisa lepas dari pikiran Christine. Terlebih karena mereka sedang melakukan tahapan ritual pengobatan. Jelas saja, Felix kesal akan sikap Diana yang dianggap telah lancang. Ia pun sudah muak dengan obat-obatan kampung Diana yang menurutnya tidak terdaftar di WHO. Di tengah kekesalan Felix, Diana meminta Felix untuk keluar dari kamarnya sebelum jadi fitnah. Pret. Go to sleep. Sungguh tak disangka burung milik Bob tewas setelah dikeplak oleh Felix. Felix pun heran karena burung tersebut bisa lepas begitu saja. Kematian burung itu pun jelas membuat Bob benci terhadap ayahnya. Lalu Diana berusaha menenangkan Bob yang terus bersedih di atas kuburan si burung. Dan hingga pada akhirnya, hubungan mereka pun kini menjadi semakin dekat. I will be with you. Always. Singkat cerita, Christine melanjutkan prosesi ritual untuk mengeluarkan hal buruk lagi dari tubuhnya. Gaba, 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 gaba. Ita ko ba kuyutan gaba, gaba, gaba.
Christine begitu ketakutan setelah berhalusinasi melihat sosok yang dipenuhi luka bakar. Tapi setelah ritual tersebut, Christine kini menjadi bugar dan riang gembira. I'm not sad, baby. I'm happy. Saat semua orang sedang keluar, Felix menyelinap ke kamar Diana untuk mencari petunjuk siapa Diana itu yang sebenarnya. Melihat perabotan mirip sesajen, Felix menduga jika Diana tukang santet. Apalagi saat ia menemukan darah yang sebenarnya darah Christine. Bahkan, ia menemukan buntelan yang ternyata berisi obat-obatan istrinya. Ketika Christine datang, Felix memberitahu bahwa Diana adalah pelaku yang telah menyembunyikan obat-obatan. Christine jelas kesal karena Diana sudah membohonginya. Singkat cerita, Felix dan Christine meluapkan kemarahannya kepada Diana. Christine pun menganggap hilangnya obat-obat itu cuma akal-akalan Diana agar bisa mengobatinya dan dapat duit. Di saat itu pula, Diana menjelaskan jika dirinya memang tulus membantu. Akan tetapi Christine yang sudah kepalang benci menyuruh Diana untuk segera pergi dari rumahnya. Di tengah kekesalan Diana, ia membacakan mantra pada kutu yang masih ia simpan untuk ia lepas lagi. Kemudian ia menemui Bob yang tak mau kehilangan Diana. Lalu Diana berjanji bahwa mereka akan selalu bersama selamanya. Setelah kepergian Diana, Christine yang sedang tidur mengalami mimpi buruk. Untuk pertama kalinya, Christine memimpikan sosok anjing budug yang pernah ia lihat. Apakah ada kaitannya anjing tersebut dengan kutu yang dilepaskan Diana? Lanjut. Di keesokan harinya, Bob minta penjelasan kenapa Diana dituduh menyembunyikan obat-obatan. Padahal ia tahu, obat-obatan itu pernah berada di mobil ayahnya sebelum ditemukan di kamar Diana. Mendengar kesaksian anaknya, Christine meluapkan kemarahannya kepada Felix. Terlebih karena ia sudah mengusir Diana yang jelas-jelas tidak bersalah. Happening here, Christine. And what is happening, Felix? Who are you? Who am I? I'm your husband. Melihat kemarahan Christine, Felix akhirnya mengaku jika dirinya memang memfitnah Diana. Karena ia tidak suka saat Christine hanya mendengarkan Diana ketimbang dirinya. Dan daripada baku hantam dengan Christine, Felix memilih untuk beres-beres di kamar bekas Diana. Akibat serangan burung gaib, Felix pun terjatuh menghantam lantai dasar. Dan hingga pada akhirnya, Felix pun harus dirawat di rumah sakit. Di hari berikutnya, Christine prepare untuk syuting iklan produk terbarunya. Di saat itu pula, Diana yang berada di goa sedang komat kamit untuk mengganggu Christine. Dari keanehan ini, ternyata sosok Doggy dan gangguan yang dialami Christine selama ini berasal dari santet Diana. Penasaran dong apa alasan Diana mengganggu Christine? Mari kita lanjut. Di hari berikutnya, Diana mendatangi rumah Christine lagi. Christine yang merasa malu pun akhirnya terharu karena tabib andalannya telah kembali. Kemudian Diana meminta agar mereka melanjutkan ritual penyembuhan yang sempat tertunda. Saat Christine setuju, ia tidak sadar bahwa Diana punya niat buruk kepadanya.
Singkat cerita, ritual pun dilakukan di ruang kerja Christine. Dan anehnya lagi, Diana disuruh untuk menggunakan mesin jahit kejek yang berada di ruangan tersebut. Meskipun Christine sudah lelah dan kepanasan, Diana terus menyuruh Christine untuk menggenjot mesin jahit. Stop! Oke guys, sebelum melihat apa yang akan terjadi, gua jelasin dulu alasan Diana melakukan semua ini. Jadi gini, Diana dan keluarga kecilnya di Filipina adalah korban penggusuran karena menempati lahan milik sebuah perusahaan. Hingga ia pun ngontrak sana-sini sambil menyambung hidup. Hingga suatu ketika, Diana pamit kepada suaminya untuk mencari pekerjaan bersama anak mereka. Singkat waktu, Diana akhirnya bekerja di pabrik perusahaan Taiki, atau perusahaan di mana Christine bekerja. Diana pun sudah biasa membawa anaknya bekerja meskipun harus sembunyi-sembunyi. Oh, pati na. Huli ka na naman. Tingnan mo ako anong oras na. Malitag baboy, atong ihumba. Ketika Diana bekerja, datanglah Christine untuk melakukan pengontrolan kepada para pekerja. Kemudian Christine meminta Kang Mandor untuk terus menggeber para karyawan agar mendapatkan hasil yang maksimal apapun caranya. Tak sampai di situ, ia pun meminta si Mandor untuk mengunci pintu utama. Karena ia tak mau jika sampai para karyawan kelayaban apalagi mencuri produknya. Terlihat Diana pun kesal dengan perintah Christine yang menurutnya berlebihan. Dan setelah Christine pergi, Diana tak tega melihat anaknya kepanasan karena pintu dan jendela sudah ditutup si Mandor. Lalu ia pun izin untuk membeli kelapa muda di luar pabrik. Kalian masih ingat kan dengan dogi gembel ini? Ketika Diana jajan, korsleting listrik terjadi dan akan menjadi bencana bagi tempat Diana bekerja. Karena pintu utama terkunci, semua orang tidak bisa berbuat apa-apa saat keluarga mereka terbakar hidup-hidup. Dan ketika malam datang, perasaan Diana rontok karena sadar anaknya pasti sudah gosong. Ia pun dendam kepada Christine yang secara tidak langsung telah mengunci anaknya di tempat yang panas. Dan ketika melihat anjing hitam, Diana yang memiliki skill dukun berniat untuk menuntut balas. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, tepatnya ketika Diana menggunakan sihir agar Christine merasakan gerah dan kepanasan. Lalu Diana meluapkan kesedihannya yang kehilangan buah hati akibat kelakuan Christine beberapa bulan yang lalu. Kau adalah kutu yang telah menghisap kebahagiaanku. Terlihat Christine pun bersedih dan memohon ampun atas kesalahannya. Tapi bagi Diana, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Goodbye, Bob. Setelah menghabisi Christine, Diana pamit kepada Bob yang tidak tahu apa yang telah menimpa ibunya. Kemudian Diana meminta agar Bob keluar rumah jika mau selalu bersama Diana. Setelah Bob menurutinya, Diana berniat untuk bundir karena misi untuk balas dendam sudah ia lakukan. Diana yang kini sekarat rupanya sengaja ingin mati di dekat Bob, agar kesaktian yang ia miliki berpindah kepada bocah baik ini. Sementara Felix sulit percaya ketika istrinya gosong di ruangan yang tidak terbakar sama sekali. Karena tanpa ia ketahui, Diana telah berhasil menjadikan Christine gosong seperti nasib anaknya.
Di hari berikutnya, Bobby yang sudah memiliki kesaktian dukun berada di hutan untuk mencari obat-obatan. Dan seperti janji Diana, mereka pun akan tetap bersama untuk selamanya. Setelah kita sempat bertanya-tanya, cerita film ini ternyata adalah kisah balas dendam Diana atas kehilangan anaknya. Dengan memberikan kutukan lewat kutu, Diana pun bisa memberikan penderitaan kepada Christine. Eksekusi Diana pun diawali ketika dirinya datang ke rumah Christine. Dengan berdalih memberikan pengobatan, Diana sebenarnya terus menyantet Christine agar semakin terpuruk. Dan hingga pada akhirnya, Diana berhasil membalaskan kesedihannya selama ini. Sementara kekuatan yang dimilikinya kembali diturunkan kepada gadis baik, agar tidak disalahgunakan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Ed Klepper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.